Itu sing agak nggegeri. Contoh nek bikin jalan JUT, jalur usaha tani muter sampai ke atas itu kan biasa. Nanti saya konsep bukan itu, tapi saya akan membangun jalan membelah gunung. Wah, kan begini gitu loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gema Gagasan. Kali ini yang mendampingiku nih, mendampingiku kayaknya nih anak SMP nih kayaknya. Bocil. Bocil. Jadi kayaknya lagi bolos sekolah nih kayaknya. Ini saya Uji Hartono dan ditemani saya Citra. Nah, kita sekarang kedatangan sebuah desa di Banjarmangu di bawah bukit itu. Tapi meskipun di bawah bukit itu mempunyai segudang yang bikin wow lah pokoknya, yang viral. Tapi apa aja sih kayaknya ini? Apa aja sih yang bikin wow ini? Ini kemarin katanya dapat bocoran sedikit ya, didatengin KPK sampai dapat prestasi apa gitu kan? Kita langsung aja. Ada di desa anti korupsi, betul nih Pak? Boleh dijelaskan secara sederhana Pak? Ini dulu kita kenalkan dulu. Oh iya. Kita kedatangan Pak Kepala Desa dan Sekretaris Desa dari Desa Sijenggung. Tepuk tangan. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang. Nah, ini kaitannya spill tadi itu. Siap. Desa anti korupsi itu gimana sih? Apa sih? Emang ada apa desa anti korupsi itu gimana Pak? Itu gimana itu Pak Kades? Ya, terima kasih. Saya Suyono Kepala Desa Sijenggung bersama Sekdes saya Mas Teguh Yana. Mindset itu berarti merubah mindset kalau desa anti korupsi. Awalnya kita ditelepon dari Penkap itu kita agak ragu. Gimana untuk menjadi desa percontohan desa anti korupsi? Desa anti korupsi seperti apa? Kita awam di situ. Setelah kita awam di situ, karena kita tidak bisa membadal bahasanya, kita sandiko dawuh. Akhirnya saya itu agak ngintip ini. Kebetulan waktu itu kan ada 10 desa dari 10 provinsi yang ikut desa Angkor, desa anti korupsi. Setelah itu saya ngintip, itu nilai tertinggi itu di Goa, Sulawesi. Karena kita punya keinginan untuk belajar kan, wah teman-teman besok kita ke Goa aja untuk studi banding. Tapi kita pantau terus di Bali kan, wah berarti nggak jadi ke Goa, kita besok ke Bali gitu kan. Wah teman-teman perangkat saya udah seneng. Ke Bali pikirannya pesir gitu kan. Tapi setelah itu ternyata nilainya tertinggi itu di Banyubiru, Semarang. Akhirnya kita ke Semarang, ke Banyubiru. Bahkan ada salah satu perangkat saya, Kaur Keuangan, yang habis melahirkan baru 2 bulan. Ini gimana ya? Saya tarik kan, gimana ya? Enggak, karena sudah saking pengennya kita belajar, kita terpaksa ikut ke sana. Bahkan sampai suaminya pun ikut. Waduh. Jadi aceng itu untuk ngomongannya ya. Ibunya babysitter. Iya, babysisternya itu. Berarti apa kalau laki-laki apa? Babysitter. Singkat cerita kita ke sana, kita senang, harapan kita untuk bisa ini dan bisa, kalau orang desa ke kota kan senang, plesir ya. Tapi setelah kita sampai sana pagi dikasih materi, singkat ceritanya setelah kita masuk materinya, wah segini banyak ya, dari 18 indikator segini banyak. Singkat ceritanya kita pulang sampai lupa makan. Makan ini masih di Banjar malah makannya gitu. Dari Semarang makan saking di Banjar. Kepikiran gitu. Lah karena apa, yang desa anti korupsi itu bukan semata-mata hanya uang. Tapi kita bisa mengimplementasikan kepada warga masyarakat. Makanya saya mohon kepada teman-teman semua yang ikut perluasan desa anti korupsi ini, yang namanya desa anti korupsi ini tidak lomba dan tidak diperlombakan, yang ada batas waktunya. Oh setelah saya mengerjakan ABC 18 indikator selesai, kita selesai. Tidak. Karena desa anti korupsi ini menjadi perilaku kita. Perilaku kita bagaimana kita tidak berperilaku korupsi. Mungkin seperti itu ya Pak Sekdes. Iya, jadi terus menerus gitu ya. Jadi tadi pengalamannya Pak Kades terkait desa anti korupsi seperti itulah. Konsep utamanya sebenarnya desa anti korupsi itu bagaimana caranya
roda pemerintahan, bukan pemerintah. Kalau pemerintah itu perangkat desa, kepala desa, sekdes, perangkat. Tapi ini sudah pemerintahan, berarti dari kelembagaan, masyarakat, tokoh-tokoh semua terlibat. Jadi nggak bisa mau sejago apapun Pak Kades di Sijenggung, kalau di bagian kelembagaan dan masyarakat misalnya tidak mendukung program desa anti korupsi itu, ya nggak bakalan menjadi nilai yang sangat luar biasa seperti sekarang ini. Nah itu yang sebenarnya harus kita bagikan, harus kita sebarluaskan ke teman-teman desa yang lain. Bahkan program KPK itu full loh Pak. Semua desa anti korupsi. Nantinya. Goalnya itu. Emang indikatornya apa sih kalau kaitan dengan anti korupsi? Jadi itu ada 5 komponen dan 18 indikator. Jadi 18 itu masuk ke 5 komponen. Contohnya misalnya komponen pertama itu ada 5 dari perencanaan, gratifikasi misalnya. Jadi ada indikator yang harus diselesaikan. Jadi indikator 1 sampai 5 itu adalah regulasi desa yang harus dibuat. Contohnya desa harus ada perkades gratifikasi, harus ada perkades fakta integritas. Itu kan regulasi. Nah, dari 6 ke 18 itu harus melaksanakan yang 1 sampai 5. Nah, tapi kalau hanya mau administrasi sudah ada perkadesnya, tapi di implementasinya gimana Pak Sekdes misalnya? Nggak bisa jawab misalnya kan. Terus contohnya di masyarakat nggak ada, ya nilainya cuma 0,5, nggak sampai 1. Baru nanti lari ke digitalisasi dan sebagainya. Nah, itulah paling utama sekali adalah konsep penataan pemerintahan desa dan pelayanan desa. Itu konsepnya. Jadi benar-benar dicer sekali terkait dengan pelayanan. Berarti peraturan-peraturan itu udah ada ya di sini. Kalau peraturan itu kan copy paste selesai itu. Misalnya kan semua desa bisa melaksanakan Jadi cuman untuk itu kan tidak hanya sekedar kita upload selesai, tapi kita ada implementasi kepada warga masyarakat, testimoni masyarakat, testimoni tokoh, dan tokoh itu bisa menyebarkan desa anti korupsi ini kepada warga gitu. Jadi contohnya kayak gini Mas, ada SK namanya SK peran tokoh masyarakat misalnya, SK tokoh masyarakat. Nah, nanti di situ ada tugas-tugasnya kan. Nah, kemudian tugas itu sudah dilakukan belum sama tokoh itu. Nah, caranya gimana? Harus di video. Harus di testimoni langsung. Akurat di sini. Jadi setelah dia membuat semacam tugasnya di video, dari KPK melihat di YouTube channelnya Sijenggung misalnya, kemudian datang ke desa itu mau nggak, oh iya sudah ada di YouTube ya, tapi langsung mentestimoni warga, jenengan tahu nggak tokoh masyarakatnya siapa? Nah kalau dia nggak menjalankan, pasti warga saya jawab nggak tahu. Nah itu beratnya di situ, benar-benar harus dilakukan kayak gitu. Dari program itu tuh paling sulit itu apa sih? Kalau untuk masalah sulitnya semua sulit, tapi ketika kita punya niat, nggak ada yang sulit. Karena saya yang pertama terima kasih lagi kepada teman-teman perangkat desa, kelembagaan desa, juga masyarakat. Karena di desa anti korupsi ini kayak panjenengan beli ketoprak itu loh. Jadi ada level-levelnya ya. Level 3 berarti hanya perangkat desa yang tahu ya terkait dengan desa korupsi. Level 4 nanti kelembagaan harus tahu kan gitu. Yang level kelima ini yang nilainya harus 90 lebih itu kan. Berarti masyarakat itu harus tahu dan bisa berperilaku anti korupsi itu. Ini gimana Pak Kades? Secara Pak Kades ini kan jabatan politik. Iya, betul. Nah, nanti waduh kalau nanti bebas bersih ya nanti nggak balik modal. Balik modal. Rugi dong lah ini. Iya. Pak Kades bisa. Modalnya gimana nih ya? Komit nih, nggak mau korupsi nggak mau. Gimana Pak Kades? Kayak gini, kayak yang pertama saya yakin, saya percaya 100% saya punya Allah itu. Dan saya yakin ketika kita berbuat baik sama orang dengan ikhlas, pasti kebaikan itu akan kembali ke saya. Saya ngasih manfaat kepada orang lain, manfaat itu pasti saya akan bisa bermanfaat. Seperti itu. Jadi ibarat kata saya mendoakan nih, yang namanya doa itu kan sama aja orang kita berhadapan dengan cermin. Ketika saya mendoakan dengan baik, insya Allah saya dapat berkah juga. Terkait untuk rezeki, yang namanya manusia butuh lah rezeki. Saya sebagai kepala rumah tangga, anak saya
alhamdulillah sudah di pondok di Sleman. Terus lagi kebutuhan pasti ada. Yeah. Tapi selama ini saya tidak mengeluhkan untuk kekurangan itu, ada aja rezekinya gitu. Soalnya ada yang bilang, sampai orang kecamatan itu bilang ke saya seperti ini, si Jenggong ini perangkat desa keluarganya dikasih makan apa? Kok maring kantor ya jam 8, jam 4, bahkan kadang kita lebih. Sabtu Minggu kita ke kantor. Kadang kita ke kantor itu bukan semata-mata kita menyelesaikan pekerjaan yang tertunda itu enggak, tapi lebih kepada kadang seperti ini. Duh, saya punya target. Iya. Karena di Jenggong itu saya tetapkan target. Semua perangkat ini minggu ini harus ngapain? Di briefing Senin pagi itu harus disampaikan. Nah, kemudian kok dia targetnya kalau belum selesai misalnya, dia entah bagaimana caranya mengembangkan inovasinya itu biar selesai walaupun hari Sabtu. Iya. Misalnya itu. Karena nggak mau ketemu Senin lagi. Karena Senin nanti kalau bahas lagi sampai sih. ketemu lagi Senin, targetnya Berarti belum gagal, selesai, gagal. berarti Gagal. kamu tidak sesuai Ya, dengan evaluasi target lah. kita, Jadi gitu. Senin pagi itu pada saat kita briefing terus. membahas yang minggu lalu dan merencanakan minggu depan. Jadi kita seperti itu terus muter. Makanya kadang ada Sabtu perangkat desa di kantor itu bukan semata-mata karena pekerjaannya nggak selesai. Mereka punya tanggung jawab. Saya targetnya ini Selesai. kesana itu belum puas misalnya gitu. Tapi bukan pokok ya. bukan. Jangan tambahan. Nah, ya kayak gitu. Makanya Dan itu mohon maaf itu butuh kesadaran loh. oh, Iya, kalau betul. nggak sadar nggak mungkin. Bahkan kesadaran istrinya Mas Teguh. Nah, Iya. misalnya kayak gitu. Kok suamiku nggak pulang ini ya. Jadi itulah balik lagi tetap konsep-konsep lain untuk yang namanya keluarga kan penting juga. Jadi ya tetap kita ada beberapa inovasi yang tujuannya nanti bisa menghasilkan penghasilan untuk perangkat desa saya. Jadi tidak semata-mata dicul semua, yang itu tadi disampaikan Pak Kades. Dilalah ada lubang lain yang untuk mendapatkan rezeki, tapi bukan dari pemerintah desa Pak. Kita bisa lewat digitalisasi, lewat apa kita bantu, yang penting nanti dapat penghasilan. Nyambung juga itu tadi Kayak inovasi gitu. malah dapat Nah, reward iya. katanya. Oh, dapat reward, dapat penghasilan. bahkan kita akan meluaskan ruang pekerjaan kepada anak-anak Iya, kita yang nanti saya sudah kembangkan. lulus SMA, sudah lulus kuliah, Betul, misal semua. kita ada komunitas digital Pak Sedes. Ya, jadi sampai dengan hari ini inovasi yang kita buat selain digitalisasi ya, kalau digitalisasi memang kami pemerintah Desa Jengjung sudah menerapkan semua bidang menggunakan digitalisasi. Contoh kewilayahan, kita mempunyai common center desa, pemantauan wilayah berbasis CCTV dan TTG IWS Learning untuk sistem pendeteksi banjir. Di desa ada, bisa dipantau di common centernya desa. Begitupun dengan grafik tinggi sungai dan sebagainya, karena kita sudah Makanya kalau di Jenggong itu naruh motor itu nggak ada motor motor dimasukkan ke rumah, nggak ada itu. motor Bahkan sama kunci-kuncinya di situ. motor ada di luar rumah semua. Aman ya gitu ya. Aman. Sampai sekarang tidak ada yang hilang. Apa malingnya tahu? Nah, tapi jelas tahu itu. Karena rumahnya kan yang pinggir jalan apa itu paling ditaruh di teras. Jadi Bang Uci nanti masuk ke wilayah Jenggong sudah tahu, oh ini ya Bang Uci ini datang gitu. Bahkan itu ada speakernya kan, selamat datang Mas Uci gitu kan. Tapi lihat sendiri banyak joget-joget. Ketahuan nih. Iya, dilengkapi dengan suara. Ya, jadi speaker. ya, jadi kita menerapkan beberapa inovasi itu salah satunya. Kemudian kalau terkait administrasi desa, ya kita sudah berbasis terutama tadi konsep desa anti korupsi adalah titik utamanya adalah pelayanan masyarakat. Karena kita disurvei, kita itu setiap 6 bulan sekali itu mengadakan survei masyarakat. Jadi masyarakat nanti disurvei, dikasih pertanyaan, jawabannya apa, dan itu tidak bisa dirubah. Siapa yang survei itu Mas? Itu biasanya adalah tim survei Mas. Ada SK dari teman-teman kader atau apa. Kader maupun Karang Taruna. Di survei nanti munculnya apa akan muncul. Contoh ada pertanyaan, apakah pelayanan di desa KTP bayar misalnya? Kalau ada yang bayar pasti jawab ada. Kayak gitu. Jadi semua itu yang dilakukan pemerintah desa nanti akan diuji, akan dites pada saat survei itu. Ada sih nggak suka sama Pak Kadus kurang, ya kan muncul itu di situ kan. Kurang endong. Kurang endong. Kemarin ada yang lucu ya. Iya. Pak Kadus jarang endong. Iki konyol iki. Ternyata sing WA gender sing nulis. Pokoknya Kadusnya sering endong iki. Jadi itu. Kemarin terakhir SKM si Jenggong itu 87,8.
nilai surveinya. Jadi sangat tinggi, bagus berarti pelayanan. Dan ada yang ini ya, yang lucu-lucu ya, gitu-gitu. Iya, kita lucu sekali memang. Dan salah satu inovasinya yaitu kita punya ATM, tapi bukan duit gitu ya. Untuk mengeluarkan duit itu tidak. Keluarnya kertas. Iya, ATM ya. Mesin anjungan desa ya. Iya itu ya. Kita ada di sana ya tahun 2021 ya. Kita ada seminar di Bogor, terus saya ketemu dengan salah satu kades dari Cipanas itu. Di situ kita samperin ke sana, gimana caranya ini katanya diberikan dari Pemprov gitu kan. Terus hibah dari Pemprov ya. Caranya gunanya untuk apa? Ini untuk pelayanan ini gitu kan. Kita acaranya ada SPM, standar pelayanan minimal di sana. Setelah saya ke sana mempelajari, saya kepengen seperti ini. Ini untuk pelayanan kita kan. Jadi tidak mengenal lagi Sabtu, Minggu, jam kerja, jam tidak kerja gitu kan. Setelah saya pulang, ya saya kumpulkan sama teman-teman. Pak Sek dan teman-teman, saya pengen mesin anjungan seperti ini untuk pelayanan. Siap. Siap-siap baik. Ternyata ya Sekda saya itu punya komunitas gitu loh. Jadi enaknya itu saya. Jadi saya menjadi kepala desa di Sijeng itu sangat beruntung. Sangat beruntungnya ketika saya menginginkan apa-apa yang judulnya untuk kemasyarakatan pasti siap. Langsung bisa diterjemahkan ya. Siapnya sampai berapa bulan, berapa tahun ya? Di tahun ini. Gitu jawabannya. Nah itu mesin ATM itu tadi. Itu bisa apa aja? Maksudnya apakah bisa mengeluarkan apa? Jadi itu sebenarnya adalah implementasi dari sistem database desa. Jadi si Jenggung itu punya server sendiri kayak Kominfo. Jadi kita punya server sendiri, saya namai Rumah Data Desa. Gitu. Jadi semua dokumen di situ, dari SPC juga arsipnya digital, selain konvensional juga digital misalnya. Bahkan besok dari Perpusda mau ke sana karena mau dijadikan pilot project katanya. Jadi itu perpustakaan digital misalnya kan juga ada juga di sini. Nah itu alat itu digunakan paling utama sebenarnya adalah untuk pelayanan yang tadi disampaikan Pak Kades. Entah itu jam malam, entah itu jam libur, itu bisa digunakan karena keluarnya bukan uang. Keluarnya adalah surat pengantar, surat keterangan usaha, surat keterangan tidak mampu misalnya kayak gitu. Nah, kemudian selain digunakan untuk itu, banyak juga digunakan untuk internal ya. Jadi bisa untuk absen. Kalau Pak Kades datang ke kantor, dia pasti buka KTP-nya, kemudian ditempelkan ke itunya, maka absen misalnya kayak gitu. Jadi itu salah satu. Kemudian buku tamu, ada tamu datang, dia langsung ke anjungan ngisi buku tamunya di situ. Nanti Bang Uce datang ke sana harus ngisi ngisi itu. Jadi nanti ketahuan buku tamunya di situ. Itu lokasinya juga di kantor desa. Iya, sementara di kantor desa karena saya belum bisa mengembangkan ini dan ini menjadi namanya tahun besok. Jadi nanti saya akan sebarkan ke masing-masing dusun. Biar nanti pelayanan itu 29 jam. Karena kita nggak mungkin seperti ini. Sistem apapun namanya di dunia ya itu bisa dibuat. Apalagi sekarang AI sudah luar biasa. Jadi tinggal kita buat selesai. Tapi bagaimana manfaat dan implementasinya kan kita nggak tahu. Lah makanya saya buat satu, kemudian kita uji coba. Ini main ini bagus. Terus sangat bermanfaat, baru kita baca. Project besok kita akan taruh di setiap dusun. Biar nggak harus kantor. Ini menarik ya, karena memang kadang-kadang bagi para pekerja itu kadang-kadang nggak bisa ngurus karena masih itu jamnya. Ini kan ketika libur masih bisa karena ada karyawan. Gini, kalau kaitannya mungkin katakanlah nih, aku warga Sijeng iseng. Aku sebenarnya mampu nih, tapi saya minta surat keterangan tidak mampu. Itu gimana itu untuk mengontrol itu gimana? Iya. Jadi gini, kemarin kita sudah urus dengan TTN-nya di Kominfo ya. Setelah keluar kan kita bisa mendeteksi ini masuk ke DTKS atau tidak. Itu nanti otomatis. Misal Pak Haji sudah lah apa siapa yang duitnya banyak, minta surat keterangan tidak mampu, berarti kan sudah verifikasi. Wah, saya nggak mau verifikasi ini kan seperti itu. Kita patokannya di DTKS. Yang masuk ke DTKS itu yang kita verifikasi. Jadi nanti terhubung juga sama. Itu yang tadi disampaikan. Database desa. Database desa itu banyak. Contoh satu, ada data penerima jamban misalnya. Ada data penerima bantuan yang tadi sama DTKS.
kemudian ada data orang meninggal, ada data orang lahir dan sebagainya. Itu kan lengkap banget. Lengkap. Plus umurnya aja. Nanti ke si Jenggong ada statistik janda. Jadi itulah. Kemudian contoh hal kecil tadi surat keterangan tidak mampu. Kalau dia tidak masuk DTKS, maka dia nggak bakal bisa buat. Kemudian dia mau bikin surat kematian untuk mencairkan asuransi bapaknya misalnya. Lah kalau dia belum meninggal, ya nggak bisa dibuat kayak gitu. Jadi semua itu sudah integrasi data. Dan datanya itu update selalu. Nah, kita datanya real time. APBDes pada pajang itu banner-banner di depan balai desa, yang paling gede fotonya siapa? Ada yang tahu? Banner APBDes transparansi APBDes di balai desa. Nah, paling gede pasti kebanyakan desa fotonya Pak Kades. Coba sih dilihat fotonya Pak Kades gede-gede, tulisannya cilik-cilik. Kan kebanyakan seperti itu. Kalau di tempat saya nggak real time di website desa. Bendahara mencairkan, bendahara realisasi, dia langsung berubah persentase. Ya. Tidak hanya warga masyarakat desa Jinggong tahu, nanti Bang Uce, wah ini penasaran ini APBDes gede banget ini kan. Bisa dicek gitu kan gitu. Kalau si Jinggong di Google, klik saja si Kita Jinggong. punya transparansi publik. Itu sheet map-nya itu sudah tertinggi sendiri di atas. Kalau klik si Jinggong pasti di Google langsung berandanya paling atas itu sheet map-nya itu. Ini perangkatnya berapa sih kayaknya kok? Perangkat 10. Nah, perangkat 10 kan 11 sama Pak Kades. Bisa ngerjain ini. Karena fokus yang bikin biasanya kan ada nyun sewu maaf kata ini ya. Jadi kan ada perangkat desa yang cari tukang gawe wedang, kayak gitu kan ada biasanya. Biasanya. Kalau kita nggak ada di sana. Nggak ada. Kita ada petugas. Ada petugas kebersihan itu yang untuk bikin minum, bikin apa itu ada. Dan ketika kita check up absensi itu sebenarnya karena belum connect sama kecamatan dan lain-lain, kita sebenarnya untuk referensi kita saja. Wah ini kasih pelayanan nih berangkat jam berapa? Nanti kita Senin tanya. Seninnya buat kamu berangkat jam 9 kok nggak izin? Alasannya apa? Gitu. Jadi kita selalu kontrol perbaikan seperti itu. Nah, kalau bahas perangkatnya cuman 11 sama Pak Kades, kemudian inovasinya banyak sekali. Ya memang harusnya seperti itu. Karena apa? Mereka dibayar siltap, nah misalnya ya. Kemudian untuk melaksanakan apa? Melaksanakan tusi. Tusinya itu contoh saya sekdes, saya emang nggak punya pekerjaan. Karena apa? Pekerjaan saya yang 17, saya kan punya tusi 19 ya. Yang 17 itu sudah dikerjakan perangkat desa. Pak Kades itu adalah penanggung jawab utama, tapi dibantu sama perangkat desa. Lah makanya kalau kasih pemerintahan punya inovasi A, kasih pelayanan punya informasi B, KUR TU punya inovasi C, dan inovasinya pasti akan berbeda dengan perangkat yang satu karena tugasnya beda-beda lah. Digabungkan jadi satu, ya banyak inovasi, kan kayak gitu. Jalan bareng-bareng. Nah, jalan semua. Dan selalu saya sampaikan, kamu tidak hanya tugas pokoknya saja. Otak kamu harus berpikir bagaimana berkreasi, bagaimana berinovasi. Betul. Untuk menciptakan desa Jinggong, karena desa Jinggong nggak boleh dibiarkan seperti ini terus. Dan itu juga dinilai loh. Selama 6 bulan sekali perangkat desa saya dinilai, dikasih nilai. Saya kasih nilai. Siapa yang inovasinya paling tinggi, siapa yang disiplinnya paling tinggi, siapa yang menyelesaikan tusinya paling cepat. Namanya Ekin. Itu dinilai sama Pak Kades, kasih penghargaan. Biar semangat kayak gitu. Jadi tetap ya bukan gratifikasi sih kan, cuman itu kan mungkin salah satu upaya untuk mengubah mindset. Nah, mungkin kan ya nggak cuma Jinggong tapi semuanya bisa. Kita biasanya kan yang cara-cara lama ya kayak gitu. Saya perangkat baru kan cuma 4. Yang lain itu periode lama semua. Jadi untuk merubah ke sini itu setiap hari Jumat tadinya, kalau sekarang sudah enggak. Setiap hari Jumat Pak Kades itu free pekerjaan. Free. Nggak usah mikirkan pekerjaan, tapi ngumpul bareng latihan digitalisasi, latihan aplikasi. Jadi kayak gitu. Itu waktu berapa lama tuh? Itu saya melaksanakan setengah tahun ya Pak ya, sekitar hampir setengah tahunan. Kalau sekarang sudah enggak, Jumatnya sudah biasa karena mereka sudah paham pada tugasnya. Nah, dari inovasi-inovasi itu kan kita implementasi kepada masyarakat. Makanya kita ada mengadakan sekolah ya. Apa namanya dari yang kita ada PKBM desa gitu ada misalnya kayak gitu. Jadi banyak
Itu yang tadi disampaikan banyak inovasi. Nah, inovasi yang sekarang sedang dibuat itu yang kemarin inovasi menjadi lomba desanya juara 1. Ya, iya itu. Karena inovasinya lain nih, dari yang lain. Kalau misalnya sistem desa bisa, saya aja sudah megang berapa ya, 7 kecamatan yang saya pegang sistemnya karena mereka menduplikasi Sijenggung, saya buatkan. Tapi inovasi ini susah karena inovasi mengurangi pengangguran. Ya, Angel kan, Pak? itu. Angel lagi kan, dan itu butuh ya perjuangan yang luar biasa. Nah ini sekarang terobosannya Pak Kades adalah menuju Sijenggung Indonesia Emas itu 2045 itu. Nah sekarang ada program untuk mengurangi pengangguran. Yang satu tadi pendidikan di PKBM di Sijenggung itu ada 25 anak. Sebagian dibantu sama desa. Pakai anggaran desa. Iya. Tujuannya bukan macam-macam, Mas. Mancing biar dia mau sekolah. Nanti saya bantu anggarannya sekian. Kan dia mau nih sekolah. Dan sekarang kemarin lulus ya? Ya, lulus. 25 anak lulus. Ya, itu. Kita kerjasama dengan PKBM yang sudah diakui sama pemerintah. Kemudian yang ini terobosan komunitas digital Pak Kades yang lewat studionya Desa Sijenggung itu bukan mau nge-podcast saja tok enggak. Tapi itu lebih kepada untuk membuat ruang komunitas digital. Dan nanti anak-anak itu akan bekerja yang hasilnya banyak akan dikasih penghasilan yang banyak. Jadi itu namanya sistem editing e-book namanya. Jadi jangan berpikir ki lulusan SMA karo lulusan kuliah akan macul iki lho. Karena sekarang nggak ketemu ya. Tidak ketemu. Ya kan? Gen Z itu susah banget akan macul. Ya susah lah. Yang kayak gini itulah cocok ya kan. Jadi broadcast, kameramen, influencer ya. Udah kita ikuti saja. Padahal uangnya banyak yang matu sekarang. Nah, malah sekarang petani sukses kan. Tapi itu kita ikuti, mereka maunya apa, kita arahkan dulu. Kalau mereka sudah mau, pasti mereka akan semangat. Nah, maka saya tawarkan ini ada program digitalisasi. Satu anak kalau menjalankan ini minggu besok mau launching nih. Itu sistem digitalnya. Itu sudah kami terapkan di titik kami yang lain. Itu 1 bulan kalau anak-anak itu baru belajar itu 1.200.000 sudah dapat. Ya. 1 bulannya. Tapi ada MOU-nya itu. Ada MOU-nya. Penasaran nih ya? Nah, yang tadi sampaikan perangkat desa saya pun sama melakukan itu. Jadi bisa di rumah, bisa apa? Jadi penghasilannya tetap tertopang nantinya. Jadi enggak semata-mata Sijenggung keluarganya perangkatnya dembani opo yang enggak. Tetap kita juga ada backupan yang lain lah misalnya kayak ini kok kayaknya banter banget tuh Sijenggung jalannya. Pelan-pelan Pak Supir. Banyak sekali terobosan. Itu tahun ini terobosan yang sangat ya luar biasa kalau nanti insya Allah bisa didoakan bisa tembus ya Pak Kades. Ya. Dan ini kita inovasi kalau di Banjarnegara maaf ini kan paling kan sampah kan bank sampah yang tidak jelas kan sampai sekarang belum jelas kan sampah. Terus lagi sampah dikirim ke TPK sampai numpuk gitu. Nah kita ada inovasi baru ini sebelum saya sampaikan karena nanti untuk kejutan ya. Berarti besok bisa kalau Bang Uji datang ke sana kita bisa lihat mesinnya seperti apa gitu. Itu nanti untuk penanganan sampah. Tapi konsep saya bukan memanjakan masyarakat. Saya itu konsepnya adalah ini desa adalah milik bersama. Saya lahir di Sijenggung, maka mau seperti apa Sijenggung ya ayo kita kembangkan. Kan kayak gitu. Lah, maka konsepnya nanti adalah merubah mindset, balik lagi mindset terus masyarakat biar sadar sampah ini bahaya, sampah ini akan merusak alam dan sebagainya. Tapi desa tidak semata-mata sampah bahaya, enggak seperti itu. Saya sediakan ini alatnya yang buat menghabiskan sampah itu, tapi syaratnya jenengan harus memilah sampah. Misalnya, nanti hasil dari alat ini jenengan bisa jual. Yang nampung ada. Dari sampah jadi rupiah. Nah, kayak gitu. Dari konsepnya ke situ. Jadi enggak sampah masuk ke TPA, ya nanti warga cuman yang penting kumpulkan sampah sebanyak-banyaknya kirim ke desa, habis nanti desa menjadi desa sampah dunia misalnya gitu. Jadi kita konsepnya ke situ, biar mereka memiliki sendiri, merasakan bahwa merasa memiliki underbeni ya, underbeni kan lebih mantep ketimbang
bodoh perangkatnya, bodoh apa kades, itu nggak ketemu. Intinya itulah kalau desa anti korupsi kembali ke awal, desa korupsi itu awalnya kita wah luar biasa perjuangannya, tapi kesini kayak contohnya lomba desa, kita tinggal ngambil aja dari situ kita sudah juara kan, sudah juara sampai kita karena desa anti korupsi saya sama Pak Sekdes sama Pak Inspektur sama Kepala Dinas Sumber Pak Hendro itu sudah sampai ke IKN. Sampai IKN. Ini makanya teman-teman disampaikan saja, kalau pengen usaha makanan sana cepet sugih. Masih jalan apa Pak? Susah cari makan. Susah cari makan di sana. Yang banyak itu semacam kayak nyamuk tapi bukan nyamuk. Muring. Apa ya? Kayak muring tapi kayaknya itu muring ya. Ya itulah yang banyak di sana. Tapi benar-benar Indonesia luar biasa. Luar biasa. Ketika nanti di IKN sudah tembus. jadi, kemarin kan kita kebetulan ke acara kita yang Harkodia itu kita ke sana dan maaf ini pas kita datang ke sana, wah diperlakukan sangat luar biasa. Iya. Ini desa dari Jawa Tengah, bolehnya kan Jawa Tengah, tidak singgung lagi, tidak Banjarnegara lagi, Jawa Tengah gitu. Ini di sini gitu sudah ditempatkan tempat duduk yang luar biasa. Di situ habis itu kita jalan-jalan IKN, kita sowan dulu nyun sewu kepada yang punya desa kan. Ternyata kita ngomong bahasa Indonesia sudah prokal-prakel ya. Ternyata perangkatnya itu orang Jawa juga. Gitu. Ternyata Jawa di mana-mana. Luar biasa. Ya kan baru datang kan, assalamualaikum, izin saya yang dari Banjarnegara, izin pendampingan ke IKN kan? Iya. Dia jawab, oh iya. Dia jawab, oh iya Pak, silakan duduk dulu. Jawa iki lho kan. Ya kan mendok-mendoknya kan kelihatan kan. Jenengan dari Jawa? Nggih, ya wis. Ternyata orang Jawa juga. Ternyata orang kita keliling di situ hampir 2 jam ya. 2 jam. Kita belum semua. Di IKN itu ternyata ya ini hikmahnya desa anti korupsi ini. Kita muter-muter ke IKN 2 jam itu belum selesai. Luas banget ya. Luas. Itu kota nanti. Kota. Bukan hanya sebatas kompleks misalnya pusat pemerintahan ganti Jakarta ke sana, itu enggak. Itu nanti kalau selesai kota sudah titik. Dan peradaban perekonomian nanti bakalan luar biasa di situ. Itu beneran. Di sana benar-benar akan membuat kota baru. Tapi kalau secara jalur memang nanti bursa saham akan lebih cepat dari Singapura. Saya nggak mau itu dari sana. Karena kita jamnya akan lebih duluan. Pak Camat siap. Dari situ kita pulang ke sini. Desa Sijenggung, kamu ikut lomba desa ya dari kecamatan. Oke siap, kita tinggal berdiri saja. Jadi juara kan? Ya, kemarin kan? Tiap ada aja. Tidak perlu persiapan ya. Iya. Karena semua udah Iya, siap ya. ya beberapa yang belum ada, misalnya contoh belum ada itu kan dokumennya harus dibuat cover, itu kan belum ada. Iya. Covernya Sedikit harus lah. seperti ini misalnya kan, itu kan belum ada. Kan butuh casingnya ya. Ya itu kan belum ada kan. Misalnya kayak gitu-gitu ya, persiapan sederhana lah. Kemudian alhamdulillah juara 1 kabupaten, kemudian kemarin ke provinsi sudah ke 3 besar. Ya, pengumumannya minggu besok. Kalau besok sampai juara 1 di provinsi, kita minta naik doanya. nasional. Berarti kita mewakili Jawa Tengah ke nasional seperti itu untuk lomba desanya. Saya sih optimis. Kalau lihat semua ini terbuat kuat. Optimis nasional. Apalagi semua sudah tertata Iya. kaitannya dengan mindset dari perangkat, Ya, dari itu. masyarakat. Masyarakat utama Kompleks, itu. semua udah. Ya. Dan nanti saya akan sombong, Mas. Kalau OPD ini kan Oh, kayak OPD. Malah Pak Camat sudah tahu ya kan? Pak Camat sudah tahu. Bocorannya udah dari pasar. kalau OPD ini kan punya inventaris nih, aset negara itu. Kita juga nanti akan punya inventaris motor plat merah gitu kan. Iya. Berarti perangkat desa Sijenggung itu. Kalau enggak ya RT-nya desa Sijenggung. Jadi makanya teman-teman desa yang lain silahkan berlomba-lomba ikut desa anti korupsi, ikut lomba desa, endingnya nanti punya motor dinas. Pengadaan sendiri ya. Iya, itu Tidak hanya kepala desanya aja yang mau motornya dinas. Sekarang desa kan baru kepala desa. Kepala desa. Besok Sijenggung plus perangkat dan ketua PKK-nya juga. Iya. RT pakai silahkan. Itu inventaris desa. Pindah gimana? Pindah warga. Jadi insya Allah ya bulan besok pasti ada publikasi di website
penghargaan untuk motor aset desa. Aset desa itu kan bisa dipakai untuk perangkat, bisa untuk Dan ini PT. Bang Uce, kita ada rumor nih, wah apa sih Jinggo mau bikin kecamatan sendiri? Gitu ada rumor seperti itu. Karena apa? Kita kemarin ke Pendopo, kita cari referensi di situ sama tukang-tukang saya ke situ. Saya pengen Pendopo yang seperti Banjarnegara, begitu. Dikira mau itu, padahal dikira mau bikin kecamatan sendiri. Padahal tujuannya untuk melestarikan budaya. Kearifan Dan lokal. endingnya nanti itu ya tidak lepas dari angkor gitu loh. Ya, itu makanya ribet. kita tadi bilang masalah rezeki itu akan datang sendiri. asal kita ikhlas itu ya. APBD Sijenggung itu kan rutinitas 1, sekian karena DD 800, kemudian ADD sekitar, ya ADD hampir sama ya, tinggal menyesuaikan berangkat. Jadi paling 1, tapi periode ini itu bisa mencapai 3 miliar karena yang 1,5 itu ribet semua. Jadi kayak gitu. Ya, makanya banyak yang masuk memberikan hadiah karena capaian-capaian Sijenggung itu. Makanya itu bisa semua desa jangan memandang angkor apa sih, desa apa. Yuk maksimal. Nanti manfaat 1 dapat ribet, manfaat 2 yang lebih manfaat terus sekali adalah proses penataan pengelolaan keuangan desa jalan sesuai dengan. Dan kayaknya dengar-dengar ini mau ada sumber pendapatan lagi nih. Wah, Para layang kayaknya. Ini gimana ini? Iya itu katanya mau ada katanya karena kan di Sijenggung itu memang ini ya daerahnya Betul, bukit itu. Iya. Nah itu kan sebagian orang itu kadang-kadang merasa, waduh desa itu bukit-bukit kayak gini nanti untuk akses mungkin sinyal susah. Banyak mengeluhnya. Nah kalau Sijenggung gimana? Mengeluh juga apa enggak kira-kira dengan kondisi geografis yang kayak gitu? Oh iya. Jadi kalau saya ya 2018 itu kita masih blank spot. Ya, cari sinyal aja susah ya. Ditanya Sijenggung mana itu nggak tahu, sebelah mana nggak tahu. Tapi alhamdulillah kita sudah, karena desa kita digital, untuk mengakses media sosial cepat itu kan wajib ya. Hukumnya wajib kalau digital kan. Dan WiFi itu dikelola oleh BUMDes, itu satu. Yang kedua terkait dengan para layang yang kemarin sudah dilaunchingkan dari Lanut ya, dari Lanut pelaku para supirnya itu pilotnya ada dari Gunung Kidul, ada dari Jogja, dari Solo itu kemarin sudah diuji coba sekitar 40 kali penerbangan, dikomandani oleh Dan Aris ya. Dan Aris ya. Itu ketua paksinya. Jadi sudah keluar izinnya dari Pasi dan sudah di-launchingkan ketika penutupan TMMD. Gitu. Nah itu apa? Maksudnya kalau di Sijenggung bedanya dengan mungkin tempat-tempat spot-spot para layang lain apa? Mungkin di sana mungkin ada view yang bagus sama anginnya apa seperti apa kalau di sana? Kalau di Sijenggung itu kalau para layang semua kan sama. Iya. Terbang, landing, misalnya landing, terbang. Itu semua para layang kan seperti itu sama lah. Konsep yang kita tawarkan kan harus berbeda ya, kan harus seperti itu kan. Kenapa Paksi Banjarnegara mau menghibahkan 400 juta ke Sijenggung? Berarti kan karena ada konsep yang berbeda. Iya. Kan harus jelaskan seperti itu. Kalau seperti biasa saja, ya Wonosobo saja sudah jalan, tinggal kasih. Temburan sudah jalan gitu kan. Apa yang harus ikut-ikut mengembangkan dari awal? Nah, konsepnya kita nanti kita memang view jelas. Tadi sampaikan kalau terbang view-nya lebih bagus. Pendaratannya kita aman karena di lapangan. Yang kedua itu. Yang kemudian yang ketiga, kita ada sensasi naik ke gunungnya pakai trail. Jadi kalau ada wisata trail-trailan, besok wisata para layang Sijenggung plus trail juga. Satu paket ke sana. Kemudian turun, nanti kita sudah ada sekretariat. Sekretariatnya sudah dibangun sama Pak Kades. Kemudian kita tinggal mengembangkan besok untuk tempat-tempat ruang hijau. Kita tetap ruang hijau itu. Boleh nih kapan kita coba? Bisa ke Sijenggung. Semua kegiatan saya temanya itu sing agak nggegeri. Contoh nek bikin jalan JUT, jalan usaha tani muter sampai ke atas itu kan biasa. Nanti saya konsep bukan itu, tapi saya akan membangun jalan membelah gunung. Wah, kan begini gitu loh. Jadi ya influencer paham lah. Influencer paham lah.
Misalnya gitu. Jadi, lah kemudian inovasi yang lain karena desa digital kemarin dari Kementerian Desa juga sudah hadir ke sana untuk desa digital. Itu ya tetap tadi yang sampaikan kan internet harus free, harus apa dan sebagainya lah. Si Jenggung juga hotspot itu ada di berbagai titik. Di setiap dusun itu wifi gratis itu ada. Jadi udah nggak masyarakatnya Oke. udah nggak. Kalau dia nggak bisa mengakses wifi dalam hal tanda kutip adalah klien mandiri di desa itu kan bayar ya kalau klien mandiri dikelola BUMDes kan. Maka kalau belum ada kita sediakan yang lain. Ada hotspot free-nya di beberapa titik kayak gitu. Di masjid-masjid, di lapangan itu ada. Di depan rumah perangkat desa, semua itu free semua. Makanya susahnya di mana? Kalau jenengan nggak punya paketan, tinggal geser sedikit ke sana sudah bisa. Misalnya kayak gitu. Kita pindah ke Ya pindah. Masih ada ini. Bukan berkunjung lagi. Misalnya kayak gitu. Jadi banyak data dukung atau sarana pendukung untuk mencapai itu. Dan dari itu semua harapannya juga kayak anak muda yang lulus kembali Nah, dari situ itu. kan Ya. dari- Saya- karena semua tersedia di situ. Nggih, saya sedang membuat itu karena si Jenggung itu kan orangnya kebanyakan berdasarkan statistik pekerjaan itu adalah perantau itu paling banyak. Iya. Nggih, Iya. termasuk saya Pak Kades ini kan bekas-bekas perantau. Kuli bangunan dulu ya. Bekas-bekas perantau ya. Pak Kades dulu bermain LPSE-nya di Jakarta. Kalau saya di Teknologi Sekolah Iya. Jakarta. Kemudian kalau jadi kuli bangunan saya di Sumatera jadi tukang nambang itu emas ilegal juga pernah. Misalnya kayak. Jadi beberapa pengalaman kita bawa dan jangan sampai generasi muda itu mengalami yang saya alami, harus merantau, harus apa, maka kita tawarkan beberapa konsep komunitas digital. Jadi ada konsep yang 4 bulan baru bisa menghasilkan income masuk, ada yang hari itu pun langsung bisa misalnya. Jadi kita ada beberapa tawaran itu biar nanti pemuda-pemudanya silakan bekerja di rumah, di balai desa ada fasilitas silakan dimanfaatkan, yang penting jangan merantau-merantau lah. Ya. Habis Pak. Terus Kalau- kita juga edukasi sama anak-anak kecil ini, anak-anak kecil yang Nggih. setiap harinya HP apa kita bikin SSB untuk gitu, mengurangi untuk gadget mengurangi itu kan. Nah, itu semua di cover dari desa loh. Saya dana yang 3% itu ya. Kita desa dana desa dari itu kan ada yang 3%. Operasional 3% dana Gitu. desa. Itu salah satunya saya untuk menyekolahkan pelatih. Iya, itu kan luas itu, dana luas. Iya. Kalau- pelatih sudah dapat sertifikasi, pulang ke sini langsung ngelatih anak-anak sini. latih apa? Iya. Sepak bola. Sepak bola. MOU seperti itu, nggak boleh ngelatih di luar Boleh. daerah gitu. Jadi saya sekolahkan, tapi setelah sekolah ngajarnya di Jenggung. Dapat sama lisensi, tempat lain. ngajarnya di situ. Nah, ini kan banyak sekali terobosan ya, banyak sekali terobosan digital Nggih, sampai rasanya kok banter banget. Ya. Ini sebenarnya kalau misalnya desa lain, katakanlah Menerapkan. desa di mana di Iya. Mau di Madukara di mana Kelampok, itu kalau mau belajar terbuka nggak apa? Lah itu mah dapur Nggih. rahasia dapur masing-masing. Oh, iya, Tapi betul. memang terbuka nih barangkali setelah ini ada yang nonton mau belajar. Oh iya. Kayak gini Mas Ude. Jadi kadang-kadang kita apa ya dikatakan sombong. Tapi sebenarnya kita tidak sombong. Bener. Gimana itu Pak? Sama kayak gini, ada salah satu desa mau berkunjung mau studi banding ke Sijung. Maaf ini untuk minggu ini jadwalnya sudah itu benar-benar real. Karena tidak hanya di ruang lingkup di Kabupaten Banjarnegara, bahkan di luar Kabupaten Banjarnegara terkait dengan angkor dan lain-lain. Kayak di Brebes, di Tegal, di Brebes Tegal kemarin. Karangdawa. Iya, Pak. Kalau orang Tegal Desa kan orangnya Karangdawa Karangdawa kemarin. gitu. Dari situ. Karangdawa. iya. Dia ngomongnya kan Karangdawa. Itu dana desa itu bukan dia masuk Desa desa anti korupsi angkor, atau apa? bukan masuk apa? Tiba-tiba ini Pak Kades Jenggung, iya. Terus ini saya mau studi banding. Ini ada apa gitu? Nggak, saya lihat inovasinya seperti ini, saya mau studi banding. Oke, silakan Sekdes Panjenengan koordinasi dengan Sekdes saya, gitu. Iya. Jadi selalu saya limpahkan, silakan Sekdes Panjenengan koordinasi dengan Sekdes saya, karena dia yang bisa mengatur waktunya. Nggih. Tapi pada poinnya terbuka ya. Tapi terbuka, Sharing tapi ilmu. ya agak sombong dikit itu tadi. Bukan berarti sombong, tapi karena aduh ngapunten paling bisanya minggu depan, bulan depan, karena ada yang sudah duluan, kayak gitu. Jadi kita nggak mungkin mentang-mentang
dia dari luar desa, kalau diposting kan keren dari luar desa. Tapi ada yang sebelah desa saya, misalnya sudah mau ke desa saya, itu prioritas utamanya kayak gitu. Jadi bukan berarti sombongnya apa enggak, tapi karena ada jadwal yang memang padat lah ya. Sudah beberapa desa untuk narasumber. Ya, di situ terkait dengan rezeki juga, Mas Uce. Ya. Kita belajarnya sudah kayak gini, karena kita sudah berdeskan. Ini untuk konsumsi, berarti urusannya sama BUMDes. Nanti untuk modulnya sekian, itu rencana seperti itu. Jadi nggak perlu takut ya. Dan kita menerima uang pun ya, misal 500 berapa, itu benar-benar kita sebagai narasumber di SPJ-kan gitu. Bukan gratifikasi. Artinya ketika ingin menjadi desa benar-benar anti korupsi nggak perlu takut nanti nggak usah takut. Rezeki akan datang sendiri kayak gitu kan sudah datang. Ada banyak lain maksudnya ya. Malah jadi banyak datang. Kan lebih enak ya. Jadi ya kayak gitu. Saya roadshow-nya setiap minggu kan bisa 3-4 kali. Saya keliling desa. Tidak pernah menganggap nanti takut tersaing. Enggak, malah saya bagikan semua. Semua. Ada 7 kecamatan yang sudah mau menduplikasi sistem baru di sistem ini, sistem administrasi desa, karena mereka masih fokus di administrasi. Saya maklum lah, nggak mungkin yang di Sijenggung langsung dikasih semua jalan, kan harus step by step kan, satu persatu. Nah, mereka sedang menduplikasi sistem administrasi desa yang digital. Nah, saya ajarin, saya ke sana narasumber, Pak Kades, mereka datang melihat. Jadi ya silahkan terbuka, yang penting satu itu toh, nggak bentrok jadwal. Sudah kayak gitu toh. Kalau bentrok, soalnya saya hanya satu hari itu hanya satu desa, saya nggak mungkin didobel karena itu nggak bisa selesai sejam 2 jam selesai. Karena materinya bukan kemarin kita mempelajari dari indikator 1 sampai 18 itu baru sampai 12 saja itu sudah sampai Isa. Makanya dari Tegal itu pulang jam 8. Gimana sudah mudeng? Bang, ya karena itu mereka mintanya semua disampaikan. Lah kalau misalnya fokus satu dulu, misalnya, bertahap, nanti ini sudah selesai nih. Jadi kan itu nggak bisa satu hari selesai, nggak mungkin. Jadi harus bertahap. Tapi kemarin mereka karena baru pengen tahu, sampaikan semua Pak. Ya oke, kita sampaikan. Nah ternyata pulangnya mumet pusing. Ya bahasanya orang itu arep ngopo iki yo. Jadi di sana banyak kenang-kenangan. Bawang ke situ bukan masalah suap atau nyokor itu. Tapi kadang-kadang kenang-kenangan, bawa kenang-kenangan ke sana. Teh poci itu kan ada ininya. Terus yang dari Kendal bawa apa gitu. Karena gratifikasi itu kalau di desa anti korupsi, gratifikasi semua pemberian itu gratifikasi. Jadi saya datang ke desa dikasih snack juga gratifikasi. Cuman kalau di situ kan mana gratifikasi yang wajib dilaporkan dan tidak. Jadi tidak semua pemberian itu ya harus dilaporkan ke KPK, ya enggak. Nah kalau timbul karena pelayanan lah itu wajib dilaporkan. Enggak harus ditolak. Saya dikasih uang pada saat pelayanan, saya kasih sosialisasi, ini nggak boleh, nggak apa-apa saya kasih, karena orang Jawa kan seperti itu ya. Maka saya dapat, tapi saya laporkan, kayak gitu. Konsepnya kayak gitu. Nah, ini sangat menarik ya, bagaimana mengelola sebuah desa yang banyak sekali terobosan. Bahkan rasa-rasanya pengen pindah. Tidak ke sana. Neng gunung Mas lah, orang kepengen neng kota. Kayaknya ini sangat menarik ke sana. Nah, mungkin ini yang bisa ditularkan mungkin dari Pak Kades untuk closing statement kaitannya dengan bagaimana mengelola desa. Kak, yang tadi disampaikan sama Pak Sekdes itu tidak harus meniru plak-jiplak karena memang kondisi itu kondisional, budaya segala macam beda. Tapi konsep utamanya adalah bagaimana kita bisa memajukan mengelola desa dari yang tadi di sini jadi maju di sini. Mungkin seperti apa nih dari Pak Kades? Iya, kalau saya lebih lihat ke potensi desanya. Kita mau bikin pariwisata, edukasi, mau bikin ini itu, kita lihat. Kita di sana adanya gombol, sungai, lapangan, perbukitan. Nggak mungkin kita kayak Tikako. Karena ketika kita harus memaksa moto, di sana seperti ini, saya harus seperti ini, tidak sesuai dengan
sumber daya alamnya di situ. Makanya kita benar-benar mencari inovasi yang sesuai dengan sumber daya alamnya. Itu satu. Yang kedua, basic kita di mana? Saya kayak Kang Kampleng nggak bisa, karena dia basicnya basic kuliner, wisata dan lain-lain seperti itu. Saya nggak bisa. Kang Kampleng itu kades kali mencari itu kan, itu kan luar biasa sama aja. Nggak bisa. Saya yang inovasinya, basic saya apa? Itu yang kita terapkan di situ. Dari inovasi masing-masing bidang itu kita bisa ketemu di situ, dikumpulkan, dan kita sudah mempunyai master plan ke depannya. Oh, nanti berarti tadi sudah disampaikan Pak Sekdes, lapangan ini akan seperti apa nanti, kita kasih ini. Kita harus punya master plan. Karena tidak ada sesuatu yang asal-asalan, tidak ada. Kita benar-benar harus direncanakan mulai dini seperti itu. Jadi tetap pesannya kalau saya itu untuk menuju bukan Si Jenggung ya, karena memang sedang dibahas di Si Jenggung toh. Jadi itu untuk menuju ke itu, yang pertama jelas tekad itu jelas merasakan bahwa jangan menjadi perangkat desa, tapi jadi warga yang lahir di desa itu. Jadi kalau saya jadi perangkat desa, ya saya dibayar untuk kerja, sudah selesai. Jam 8 ya, jam 4 selesai kan? Gitu kan. Tapi kalau menjadi warga yang lahir di situ, mana ada sih orang yang akan menjerumuskan tempat lahirnya? Kita merantau kemana-mana, tetap yang dituju pulang kampung, mudik lah. Maka itu harus punya jiwa itu. Kemudian yang kedua, pesan untuk teman-teman desa yang lain, yang secara umum ya tetap monggo selalu kembangkan inovasi itu nggak harus digital. Inovasi misalnya terkait kemasyarakatan juga inovasi kan seperti itu Pak. Jadi nggak harus digital. Dan untuk teman-teman desa yang sedang berjuang sekarang, pesan saya nikmati, nanti akan memperoleh hasil pada endingnya nanti. Jadi tetap semangat, Si Jenggung selalu terbuka. Yang contoh di Si Jenggung misalnya, saya pasti akan kasih tahu dari A sampai Y, nggak bakalan dipotong di tengahnya. Jadi pasti akan saya berikan, saya sharing semuanya, tapi tetap serius, maka nanti itu akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Karena Si Jenggung sampai dengan saat ini itu tidak lepas. Yang pertama, ucapkan saya terima kasih pada Inspektorat Kabupaten Banjarnegara yang selalu mendampingi Si Jenggung di Supermades, kemudian OPD yang lain juga, dan tidak lepas juga Inspektorat Provinsi dan KPK. Jadi kenapa Si Jenggung sekarang sampai di detik ini? Karena tidak lepas dari bimbingan dari teman-teman itu semua. Jadi ya makanya yang sedang berjuang itu jangan pada tetap semangat, karena ambil itu manfaatnya kan kayak gitu. Dan juga tadi sudah disampaikan, karena atas bimbingan Inspektorat Kabupaten juga kita bisa mengerti, ya, kita bisa mengerti dan kita bisa selalu belajar. Ditambah lagi Inspektorat Provinsi, Dispermades yang sangat luar biasa. Ada Dispermades, inspektor itu sering ngantor di Si Jenggung. Jadi iya, karena benar-benar menjadi desa binaan yang luar biasa, sangat diperhatikan. Saya sangat berterima kasih. Jadi kita mau salah pun kita sudah bisa dikasih tahu. Satu. Yang kedua, terkait dengan perluasan yang teman-teman desa di Kabupaten Banjarnegara melakukan perluasan desa anti korupsi ini, tetap semangat. Karena apa? Kita tadi sudah disampaikan sama Pak Sekdes, kita selalu terbuka selebar-lebarnya. Karena kita di desa Si Jenggung itu karena menjadi pilot project, itu menjadi tanggung jawab untuk menyebarkan desa-desa yang ikut perluasan. Nanti karena desa anti korupsi ini tidak hanya sebatas 40 desa, 60 desa, nanti akan semua. Itu bocoran dari KPK seperti itu. Dan karena kita kebetulan ibarat kata saya yang lahir duluan ini, berarti kan saya kan harus ngomong dan memberitahu dan ngomong adik-adiknya gitu kan, seperti itu. Anak barep misalnya kan. Ya kemungkinan kalau desa lain yang ikut program ya kita yang mengikuti. Tapi karena kebetulan kita yang duluan, kita ya berbagi dengan yang lain. Sebenarnya cuma itu tok poinnya. Karena Si Jenggung duluan. Jadi ini memang banyak sekali terobosan, dan Si Jenggung
pintunya terbuka. Oke, sangat terbuka. Cuman silakan. memang jadwalnya memang harus ada sedikit diatur. Oke. Nah, ini sangat-sangat menginspirasi buat teman-teman di desa-desa lain, bahkan tidak hanya di Banjarnegara, dimanapun, bahwa untuk belajar kait dengan inovasi bisa saja belajar dari mana, teman dari Sijenggung. Gema Gagasan cukup di sini. Kita akan ketemu dengan narasumber-narasumber yang sangat-sangat inovatif lainnya. Sampai ketemu di Gema Gagasan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Siap. Terima kasih. Terima kasih.